نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ajma'in. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. An-azizul alim adada kulli harfin kutiba wa yaktabu badal abidina wa daharat dahirin amin. Assalamualaikum ya sayyidi ya rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya habibullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah pada maghrib yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita sama-sama mengkaji sambungan kajian kita yang ada di dalam kitab Irsyadul Ibad terkait dengan keimanan bahwa iman adalah sebuah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wahidun la nazura lahu fi zatihi wa sifatihi wa la syarika lahu fil uluhiyyati wa hiya istiqaqul ibadati wa annahu qadimun la ibtida'a liwujudihi wa baqin la intiha'a li abadiyatihi. Ketahuilah bahwa beriman dengan Allah yaitu meyakini seseorang dengan keyakinan yang mantap annahu wahidun, bahwa Allah Ta'ala itu asa, la nazira lahu, tidak ada bandingnya bagi Allah fi zatihi wa sifatihi, baik pada zatnya, pada sifatnya, wala syarika lahu fil uluhiyyati, dan tidak ada syarikat bagi Allah dalam ketuhanan. Maksudnya adalah seseorang berkeyakinan bahwa Allah Ta'ala itu asa pada zatnya, yang mana zat Allah Ta'ala itu tidak ada bandingannya.
arti tidak ada bandingannya, tidak ada yang menyamainya, tidak tidak sama dengan zat Allah. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Allah Ta'ala itu tidak ada seumpamanya. Zat Allah tidak berupa jisim, atau zat Allah itu tidak ada bentuknya. Terus bagaimana zat Allah Ta'ala itu jangan dipertanyakan, karena ketika seseorang membayangkan tentang zat Allah pasti salah, karena memang zat Allah Ta'ala itu tidak bisa dipikirkan. Ini sudah diberi garis besar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berpikirlah oleh kalian tentang makhluknya Allah. Silahkan kalian berpikir tentang diri kalian, bagaimana atau kayak apa dan sebagainya, silahkan. Silahkan seseorang berpikir tentang langit, silahkan seseorang berpikir tentang bumi, silahkan seseorang berpikir tentang apapun yang ada di langit dan di bumi, tapi ingat satu hal, la tafakkaru fi zatillah. Kalian jangan berpikir tentang zat Allah. Fa'innakum la taqdiruna 'ala dzalik, karena kalian tidak pernah mampu memikirkan tentang zat Allah. Kenapa? Ya karena Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala itu tidak berbentuk. Salah ketika seseorang atau ada orang yang mengatakan Tuhan itu khalaqa Adama ala suratihi. Kata mereka Tuhan itu ada bentuknya. Bentuk Tuhan itu seperti Nabi Adam. Karena ada hadis Nabi, khalaqa Adama ala suratihi. Allah menciptakan Adam atas rupanya. Oleh orang yang mengatakan tafsir hadis ini secara zahir, mereka mengatakan Tuhan itu seperti Nabi Adam, tingginya 70 hasta. Karena Nabi Adam itu sab'una zira'an. Nabi Adam itu tingginya 70 hasta. Kalau kita hitung dengan meter, 2 hasta itu 1 meter, berarti kurang lebih 35 meter. Lebarnya Adam itu 7 hasta. 7 hasta itu berarti 3,5 meter. Berarti Tuhan itu ganal. Ini siapa yang berpendapat begini? Ada. Dalam kitab ada yang menjelaskan bahwa sebagian pemahaman orang Wahabi tentang zat Allah, Tuhan itu menurut orang Wahabi, Tuhan itu berada di atas dan bersemayam di atas aras bentuk. Berarti Tuhan itu punya jisim. Mereka katakan besarnya Allah itu ya seperti Nabi Adam. Maka kelompok ini di dalam ajaran tauhid disebut mujassimah. Orang-orang yang membentuk Allah Ta'ala mengatakan Tuhan itu punya jisim.
walaupun mereka mengatakan tidak seperti manusia tapi berbentuk. Mereka mengatakan Tuhan pakai tangan, walaupun mengatakan tangannya tidak seperti manusia. Bagaimana? Mereka tidak tahu. Mereka mengatakan bahwa Tuhan itu punya mata, Tuhan itu punya muka, tapi bagaimana mukanya Allah? Mereka tidak tahu. Ini oleh Datuk Kelampaian, oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab I'tiqadul Mu'minin yang bercerita tentang kelompok-kelompok ajaran tauhid yang sesat. Salah satunya adalah Al-Mujassimah, orang-orang yang membentuk, menjisimkan Allah Ta'ala. Kita kada. Kita ada. Terus ketika orang mengatakan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, apa yang dimaksud Allah Maha Besar itu? Apa yang besar itu zat Allah Ta'ala seperti yang dikatakan tadi oleh orang Mujassimah, zat Tuhan itu seperti Nabi Adam, tingginya 35 hasta, lebarnya 3,5 meter. Berarti Tuhan itu Allah Akbar, Allah Maha Besar. Tidak begitu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu bukan zatnya. Terus apanya yang Maha Besar? Yang Maha Besar itu nikmatnya, rahmatnya, kekuasaannya, kekayaannya, dan seterusnya. Jadi Tuhan itu asa, la nazura lahu, tidak ada bandingan, zatnya tidak seperti apapun. Terus lamun Tuhan zatnya Allah Ta'ala itu kada berbentuk. Terus kenapa kayaknya kita di hari kiamat melihat zat Allah? Kan kita timbul pertanyaan dalam dunia Islam, apakah Tuhan itu, zat Allah Ta'ala itu bisa dilihat dengan mata? Jawabannya bermacam-macam. Ujar orang Mu'tazilah, zat Tuhan itu tidak bisa dilihat dengan mata, baik di alam dunia ataupun di surga nanti, dengan dalil la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah Ta'ala itu tidak bisa diperdapati dengan pandangan mata. Ini kelompok Mu'tazilah. Kita bukan kelompok Mu'tazilah. Kita bagian yang disebut dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang dalam akidah tauhid berpahamkan dengan metodenya, manhajnya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari atau Imam Maturidi, yang menurut mazhab Asy'ari dan Maturidi, zat Allah Ta'ala itu di dalam dunia atau di saat kita hidup ini tidak bisa dilihat mata. Kada bisa melihat zat Allah Ta'ala lawan mata kepala kita. Dan ini pernah dilakukan keinginan ini oleh Nabi Musa. Nabi Musa pernah berkata, Rabbi arini anzur ilaika. Kata Nabi Musa, Tuhan, nampakkan zatmu agar aku bisa melihatnya.
Kenapa? Nabi Musa memang tidak akan meminta sesuatu yang mustahil, karena Nabi Musa bukan nabi, rasul, orang cerdas. Orang cerdas itu tidak akan meminta sesuatu yang mustahil. Berarti permintaan Nabi Musa ini mustahil? Tidak. Terus cuma Allah menyuruh, qala ya Musa lantarani, Musa, selamanya engkau tidak akan pernah bisa melihat zatku dengan mata kepalamu di dunia. Sekarang begini aja Musa, walakin unzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa yarani. Musa, nanti engkau lihat itu gunung di Mesir. Jika gunung itu tetap kokoh, tidak hancur, engkau akan bisa melihat aku. Berikutnya, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka fakharra Musa sa'ika. Begitu dalam ayat Al-Quran. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala bertajalli, bahasa kita benempak, napanya nang benempak, cuman nurnya, sifatnya. Ja'alahu dakka, gunung hancur, gunung hancur. Bakhara Musa sa'aka, Musa siup melihat gunung hancur. Falamma afaqa qala rabbi tubtu ilaika. Begitu Nabi Musa sadar, Nabi Musa berkata, Tuhan, ulun bertobat, kada lagi hendak melihat, ingin minta zat, melihat zat dengan mata. Tetapi sekali lagi, permintaan Nabi Musa sebenarnya bukan hal yang mustahil, tetapi Nabi Musanya yang tidak sanggup. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi oleh Allah Ta'ala kekuatan, diberi oleh Allah Ta'ala kemampuan, diberi oleh Allah Ta'ala sebuah nikmat yang siapapun tidak pernah mendapatkan nikmat ini, yaitu memandang zat Allah bi'aini ra'sihi wa aini qalbihi, dengan mata kepala beliau dan mata hati beliau. Kapan itu terjadi? Di saat Nabi Mi'raj. Di saat Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat Allah. Melihat apa? Zatnya yang laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Maka dengan dalil ini, bahwa melihat zat Allah di dunia selain Nabi kita tidak bisa. Di akhirat ujar Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan diamini oleh para ulama-ulama kita sampai menjadi keyakinan kita bahwa di akhirat zat Allah dapat dilihat dengan mata kepala kita. Kapan? Di saat kitanya berada di surga. Dengan dalil Al-Quran, Allah berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah, wajah
wajah mereka ketika itu di dalam surga berseri-seri karena memandang zat Allah dengan mata kepala. Makanya nikmat yang paling besar di dalam surga itu adalah memandang zat Allah. Makanya kita rajin berdoa, wan nazaru ila wajhikal karim, memandang kepada zatmu yang mulia. Ketika kita memandang zat Allah di dalam surga, apakah Allah di dalam surga? Tidak, kitanya yang di dalam surga. Allah tidak pernah berubah. Dalam dunia kita punya keyakinan Tuhan tidak bertempat. Kalau di akhirat Tuhan di surga, berarti Tuhan berubah. Dahulu tidak bertempat, sekarang bertempat, namanya berubah. Kalau berubah itu min sifatil hawadis, itu sama lawan kita, artinya sifat nang baharu. Sifat nang baharu itu kan berubah, di kita ini berubah. Kalau bahasa Imam Abdurrahman Ibnu Zawji, seseorang la yasbutu ala halin wahid, seseorang ini hidup tidak pernah berada dalam suatu keadaan yang tetap. Kita pernah lah berada dalam keadaan yang tetap, ada kita berubah, kadang sehat, kadang sakit, kadang lama, kadang kurus dan sebagainya. Dari kecil berubah, dari besar sampai dewasa sampai tua. Bahasa orang ini gelar ini sudah berubah. Ulun bisa bantu kawan, bah gelarnya tinggal begalar gede julen sampai kalau dia gelar berikutnya kada tahu. Gelar kita ini kan berubah dari kanak-kanak, kemudian pemuda, dari pemuda jadilah suami, indah jadi suami, jadi ayah atau abah. Indah jadi abah, jadi kaya. Berubah apa? Itu sudah berubah. Maka kita tahu, kalau sudah jadi kaya nih, kayaknya jadi jatuh kan dari kaya juga. Nah jelas kita benernya berubah. Sampaikan ke jatuh dari kaya juga. Cuma ini gelar tertinggi sudah. Gelar tertinggi itu adalah kakek. Kenapa? Karena orang jarang bergelar datuk. Ingat di kaki mati, ingat di kaki mati. Cuma ada aja nang sisa-sisa nang bahari, ada nang sampai datuk sudah ada. Kan gelar ini sudah berubah. Kalau bahasa ulun sering ulun katakan bahwa agar kita paham tentang kehidupan dan semestinya kita mempersiapkan dengan keadaan itu. Apa? Hidup ini pasti berubah, pasti berpisah. Itu aja rumus juga. Jangan harap selamanya. Hidup pasti berubah, pasti berpisah. Mengkira apapun, karena kalau ditahan dia, kawalah supaya berubah, jangan doha. Kada kawa, nanggawa aja yang mengancam ni ke Singapura ke kemana kah tatap mengarang Tuhan dia Tuhan lah kau ada wanita tahan ni mendasar Tuhan apa hidup itu sebuah kepastian, pasti berubah, pasti berpisah. Tinggal kita aja bagaimana sikap kita menghadapi perubahan dan perpisahan. Diri kita pasti berubah. Diri kita nang kayak apa aja kita sayangnya pasti berubah. Napanya nang berubah? Awaknya berubah, rupanya berubah, rasanya berubah, perilakunya berubah. Tinggal kayak apa kita menghadapi perubahan itu.
Nabi hidup pasti berpisah. Kalau kita hidup semati biar kada kawa, ada nang mati bedolo, ada nang tinggal. Kadang-kadang saya hidup semati, hidup pasti berpisah. Nah tinggal kita aja kayak apa menghadapi perubahan, kayak apa menghadapi perpisahan. Perpisahan dengan anak, perpisahan dengan istri, perpisahan dengan harta, perpisahan dengan keluarga. Yang terakhir kata Nabi, perpisahan itu lawan dunia ini antara dua aja. Perpisahannya antara dua aja dia. Kita kan mulai berpisah atau dipisah orang. Hidup pasti berpisah. Nah, inilah kayak apa sikap kita menghadapi perubahan dan perpisahan ini. Kalau mudahnya cuma satu, hadapilah perubahan dan perpisahan itu dengan iman. Apabila kita menghadapi perubahan dan perpisahan itu dengan akal, sakit hati, kecewa, stres. Artinya apa? Berubah itu sifat baru. Allah Ta'ala maulah berubah? Tidak. Kalau sekarang ini Allah mukhalafah lil hawadisi, tidak sama dengan yang baru. Salah satu contohnya, yang baru ini pakai tempat, Allah kada. Di akhirat Tuhan ubah kada, kata apa itu? Ada tempat. Ayo bang, Tuhan di surga kada. Cuma bila kita kada masuk surga, kada melihat dan Allah Ta'ala itu betul ya. Maka surga dulu kitanya jangan lihat Allah Ta'ala. Nah, yang kita diberi Tuhan nikmat memandang zat Allah, dan ini dia nikmat yang paling besar, nikmat paling besar. Ketika kita melihat zat Allah, kita berada di surga, itu melihat lawan apa? Bi aini ra'sihi wa aini qalbi, lawan mata kepala kita, lawan hati kita. Nah, lawan mata kita melihat apa aja, ya begitu melihatnya, maka Tuhan kan begitu. Tuhan tetap laisa kamislihi syai'un, kada berjasad. Kita satu diberi kemampuan dan kekuatan, dan disempurnakan makrifat kita oleh Allah, sehingga dengan segala kesempurnaan makrifat kita, kekuatan dan kemampuan yang diberi Allah kepada kita, kita sanggup seperti Rasulullah bertemu zat Allah ketika Mi'raj. Menggaya apa? Jangan ditanya, kita kan kau bayangkan melihat zat Allah itu menggaya apa? Kada kawan dibayangkan. Ini aja bicara iman, Maya kan bicara iman berdasarkan dalil. Dalilnya dalil Al-Quran. Nah, jadi Tuhan itu tidak berbentuk. Kalau Tuhan berbentuk sama lawan kita, kada bisa jadi Tuhan mensama. Kita kada bertempat, Tuhan kada bertempat juga. Kita bertempat, Tuhan kada. Kita ada waktu, Tuhan kada punya waktu, karena waktu itu Allah nambah. Kalau dikatakan Tuhan berwaktu, ada membutuhkan waktu, sebelum ada waktu, Tuhan di mana?
Sebelum ada tempat, lamun Tuhan itu bertempat, sebelum ada tempat, Tuhan di mana? Tuhan tidak bertempat, tidak berwaktu, tidak berubah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah ini keyakinan secara umum ke ini, maka ini orang akan meningkat pengetahuan tentang wujudnya Allah, tentang Allah ini. Oh ternyata begini. Oh ternyata apa? Ternyata mengenal Allah, melihat Allah Ta'ala itu kada sulit kalau melihatnya dengan hati, kalau melihatnya dengan ilmu haqqul yakin. Nah ini kan proses ngarannya, proses bicara tentang wujud, tentang adanya Allah. Terus orang boleh berkata Tuhan itu zahir lah, Tuhan itu nampak lah. Kita akan bertanya, Tuhan itu apa nampak? Apa tersembunyi? Ya jawabannya Tuhan itu nampak. Ya kalau Tuhan itu nampak, mana dalilnya? Dalilnya kita baca Asmaul Husna. Az-zahir wal batin, Tuhan itu yang zahir dan batin. Huwa awalun huwa akhirun huwa zahirun huwa batinun 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 huwa awalun huwa akhirun. Dia yang awal, dia yang akhir. Awal tidak berpermulaan, akhir tidak berakhir. Huwa zahir, dia yang maha zahir. Zahir itu apa? Nampak. Tuhan itu nampak. Loh, kayak apa ya Tuhan itu nampak? Apanya yang nampak? Begitu. Orang sufi mengatakan Tuhan itu lebih jelas, lebih nampak daripada matahari. Loh, iya. Daripada matahari, kalau matahari bisa aja tertutup, kalau matahari bisa tertutup awan, kalau matahari bisa terlindung pohon, kalau matahari bisa terlindung gedung. Allah Ta'ala la yahjubuhu syai'un, tidak bisa ditutup siapapun. Timbul pertanyaan kita, Tuhan itu yang nampak apanya? Zatnya kan ada. Sifat Allah itu nampak. Ayo, di mana kita bisa menemukan ketidaknampakan Allah dalam ciptaannya, dalam perbuatannya, dalam sifatnya? Allah nyatakan dalam Al-Quran, wallahu muhitun bil alamin. Allah Ta'ala itu meliputi seluruh alam. Apa yang meliputi seluruh alam? Kodratnya. Kemana kita mengarahkan mata, disembunyi dimanapun nampak ciptaan Allah,
di balik ciptaan Allah nampak kudrat Allah, nampak perbuatan Allah, nampak iradat Allah, dan seterusnya. Ayo, kawalah kita berlindung. Melihat ke muka pohon gak ada kak, melihat siapa ciptaan Allah, berarti kelihatan dari ciptaan itu kelihatan. Kawalah kita kemana-mana, kawalah berlindung. Allah Ta'ala itu kadang-kadang dilindungi. Apanya yang tidak dilindungi? Sifatnya kadang-kadang dilindungi. Af'al Allah Ta'ala kadang-kadang dibimbing. Nampak segerataan di seluruh alam ini. Ini agak halus memang. Nah, karena kita bicara apa tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu bukan berjisim, tapi Tuhan itu nampak. Kalau bahasa kita, Tuhan kada dibentuk, tapi keberadaannya kawan dirasakan. Coba ulun gambarkan. Allah itu ada. Pernahlah pian merasakan keberadaan Allah. Bukan ini meyakini, tapi merasakan keberadaan Allah. Agak rumit. Karena antara meyakini dengan merasa itu beda. Bedalah. Meyakini dan merasakan itu beda. Orang meyakini madu itu manis, iya, beda dengan merasakan madu itu manis, beda. Nah, ini kita coba ya, ini angin ini makhluk gaib nih. Angin ini makhluk gaib. Kita pernah melihat wujud angin lah. Pernahkah kita melihat wujud benda angin? Kada pernah. Tapi kita yakin angin itu ada. Kenapa? Karena kita merasakan keberadaan angin. Ketika kita merasakan keberadaan angin, apakah angin itu gaib? Apa nyata? Angin itu tidak gaib lagi, nyata dalam rasa kita. Angin ada, tapi kita kada pernah melihat wujud angin. Bentuk angin pun kita kada tahu. Tapi kita yakin bahwa angin itu ada. Lo yakin kenapa? Ya karena merasakan nyata merasakan adanya angin. Ketika kita merasakan adanya angin, saat itu angin bagi kita, angin itu gaib apa nyata? Saat itu angin tidak gaib, nyata, tapi nyata dalam rasa kita. Bukan nyata dalam penglihatan kita. Angin ini nyata keberadaannya dalam rasa kita. Bukan keyakinan lagi, karena kita merasa. Hadirin rahimakumullah. Ini panjang lagi nih. Walaupun karena kita bicara sifat, ini sudah zatnya, kemudian sifatnya, af'alnya, dan asma'nya. Yang mungkin kita bahas seadanya aja lah, insyaallah, karena waktu sudah sampai. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian bawatan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dalam surga dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa qarabati wa zurriyyatihi wa bisiril Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.